Jadi banyak analis yang menyatakan bahwa Iran ini sudah mulai kehilangan grip di Selat Hormuz. Dibuktikan bahwa analisa itu salah. Pada hari Kamis malam, sebuah rudal, tepatnya sebenarnya 2 buah, menyerang 2 kapal yang teregistrasi milik Uni Emirat Arab. Betul. Dan ini menunjukkan bahwa supremasi laut dari sisi Iran itu ternyata masih sangat kuat. Ini baru sisi rudal ya, mereka masih punya truk peluncur rudal yang ini disusun berbaris di tepi pantai sebenarnya. Dan jumlahnya hampir 500-an truk. Lalu kemudian mereka masih punya armada kapal cepat yang kira-kira panjangnya sekitar ya 17 meter begitu ya. Kapal kecil tapi banyak sekali, hampir 1.000 kapal dan itu bisa swarming, bisa mengepung kapal-kapal yang nekat melewati Selat Hormuz. Mereka juga masih punya ribuan drone, mereka masih punya rudal jarak jauh. Jadi sebenarnya kemampuan Iran di peperangan Selat Hormuz ini masih sangat kuat, Nadila. Dan tentu saja ini menimbulkan frustasi di sisi Amerika Serikat. Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, kira-kira sekitar mungkin 3 jam ya sebelum kita live mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan 1 armada kapal perang baru. Yang kemudian akan disusulkan untuk memperkuat armada kapal perang Amerika yang ada di sekitar kawasan Selat Hormuz. Tetapi saya kira strategi itu juga akan tidak terlalu berdampak karena sebenarnya psikologi Angkatan Laut Amerika ini sudah sangat down. Mereka sudah 7 bulan terombang-ambing di lautan dengan konflik ini tidak berkesudahan dan mereka bingung. Mereka ini mau ditarik kapan, sementara logistik mereka juga makin menipis, kemudian peluru-peluru mereka juga makin menipis, atau dalam militer istilahnya Winchester status. Peluru kendalinya dari kapal itu makin menipis, Nadila. Jadi dari sisi psikologis ini Iran juga unggul. Dari sisi penguasaan medan Iran masih unggul. Jadi kalau pertanyaannya apakah Iran memanfaatkan leverage di Selat Hormuz, tentu ini menjadi salah satu daya tawar, daya kekuatan Iran yang masih diandalkan. Oke, dengan menyerang kapal tanker milik Uni Emirat Arab, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Iran sendiri karena menyerang kapal yang ada di kawasan sendiri? Ya, sebenarnya Uni Emirat Arab ini kan berulang kali sudah diingatkan ya, agar mereka tidak dalam tanda petik bersekutu dengan Amerika Serikat dan Israel. Tetapi tampaknya secara firm pemerintah mereka belum bersikap, masih mengambang begitu. Dan nekatlah kapal itu melalui jalur perlintasan yang dalam konteks ini sudah dalam pengendalian Iran. Tanpa kemudian ada misalnya notifikasi, ada pemberitahuan lebih awal dan dianggap sebagai breaching atau pelanggaran kedaulatan Iran. Jadi ini memberikan pesan kepada tidak hanya kepada Uni Emirat Arab, tetapi juga kepada negara-negara Teluk yang lain, bahwa kalau mereka mau menggunakan Selat Hormuz, mereka harus memberikan semacam warning atau notifikasi awal kepada otoritas Iran, supaya bisa diperkenankan lewat. Atau mereka harus semacam membayar bypass begitu, yang kemudian nanti baru boleh oleh IRGC melintas. Oke, seperti yang Anda sampaikan tadi, Amerika Serikat rencananya akan mengirimkan 1 armada perang tambahan. Seberapa serius sebenarnya strategi dari Amerika Serikat untuk memblokade wilayah Iran sendiri? Sejak kira-kira 3 bulan ya, kira-kira 3 bulan ini blokade Selat Hormuz itu dilakukan oleh Iran dan Amerika melakukan kontranya dengan disebut kontrablokade. Jadi blokade, kontrablokade. Kalau Iran melakukan blokade di kawasan Selat Hormuz, Amerika di luar Selat Hormuz. Di sekitar. Setelah Selat Hormuz, sehingga kemudian mereka menaikkan daya tawar, berusaha menaikkan daya tawar Amerikanya. Tetapi tampaknya Nadila, 3 bulan ini tidak ada perkembangan apapun dari kapal-kapal perang Amerika di situ. Tidak kemudian misalnya menimbulkan kegentaran, ketakutan, withdrawal, mundur, atau misalnya pemerintah Iran kemudian menjadi melunak. Mau bernegosiasi kan tidak. Mau diblokade seperti apapun oleh tentara laut Amerika, tampaknya Iran masih firm saja. Bahkan tadi sebelum Nadila memulai kan ada satu pengantar bahwa Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengingatkan Amerika, Anda jangan salah kalkulasi. Betul. Kami masih sangat berkuasa di Selat Hormuz. Kami masih memiliki kemampuan militer di Selat Hormuz. Dan ini menunjukkan betapa sangat percaya dirinya Iran dan sekaligus juga membuktikan bahwa strategi militer Angkatan Laut selama ini dari Amerika Serikat itu masih salah atau setidaknya belum berhasil, belum efektif.